Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini biasa mumpung saya itu lagi apa namanya ya santai ya, karena ini juga sudah malam ya, biasanya santainya memang malam ya teman-teman ya. Tapi saya gunakan waktunya sebaik mungkin ya untuk berbagi dengan teman-teman ya. Semoga saja teman-teman itu bisa termotivasi untuk sembuh ya. Minimal saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Dan apa yang akan saya ceritakan atau akan saya sampaikan atau akan saya jawab itu murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Dan langsung saja untuk menyingkat durasi supaya teman-teman itu tidak bosan dan jenuh ya. Dari akunnya siapa ini? Eh, Dian Ramadan ya. Mas Sultan, cara menghilangkan begah setelah makan gimana caranya ya Mas? Oke teman-teman ya. Untuk menghilangkan begah ya, untuk menghilangkan begah yang saya alami adalah begini ya teman-teman ya. Pertama, ketika teman-teman setelah makan ya, setelah makan itu merasakan begah, merasakan kembung, bahkan dada itu merasakan sesek ya teman-teman ya. Biasanya kalau saya ya, itu saya bawa duduk ya, duduk dulu ya, duduk dulu terus kendorin ya, namanya ini apa namanya, apa ini, celana ya, celana itu ya, kalau ketat itu kendorin gitu ya teman-teman, kendorin, kendorin terus udah gitu. Saya itu di bagian dada saya pernah bikin videonya ya, jadi saya ketuk-ketuk begini ya teman-teman ya. Saya juga dulu video seperti ini itu saya pernah lihat gitu ya, nggak tahu dari mana gitu ya, ternyata pas saya praktekkan bener juga ya. Ketika kita itu ketuk-ketuk dada seperti ini ya, jangan kencang-kencang ya teman-teman, nanti sakit dadanya kalau kencang-kencang gitu ya. Semacam kayak terapi inilah, ada berapa menit gini ya teman-teman ya. Nanti biasanya itu akan sendawa ya teman-teman ya, akan sendawa. Nah setelah sendawa gitu ya, setelah sendawa biasanya sendawanya itu pendek dulu gitu ya, gitu ya, pendek dulu ya, terus nanti sendawa agak panjang. Nah setelah sendawa panjang itu biasanya itu akan lega ya teman-teman, akan lega. Terus kita itu biasanya itu dibarengi dengan buang angin ya teman-teman, atau kentut gitu ya. Nah kalau untuk masih susah kentut ya, usahakan itu untuk sendawa ya, usahakan itu untuk sendawa. Nah biasanya sih kalau saya, kalau sudah minum air hangat ya dikit, jangan terlalu banyak dulu, nanti apa takutnya tambah kembung. Saya juga pernah ya begitu, itu saya minumin kok banyak itu kok malah tambah kembung gitu ya, jadi saya itu minumnya dikit dulu ya. Terus udah gitu saya praktekkan seperti ini, udah gitu saya bawa berdiri, terus saya bawa jalan gitu ya, bawa jalan gitu ya, bawa jalan di jalan-jalan gitu, lama-lama itu saya buang angin gitu ya, buang angin. Setelah buang angin itu alhamdulillah merasa enakan ya, lebih lega ya, ya meredakan ya, nggak langsung hilang gitu sih enggak ya teman-teman, tapi meredakan gitu ya. Tapi menurut saya ya teman-teman ya, untuk kembung begah ini ya sebaiknya itu dicegah ya teman-teman ya. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman itu sering merasakan kembung dan begah, bahkan sampai dadanya sesek gitu ya teman-teman ya, itu biasanya ya yang saya alami itu adalah ketika makan saya dengan porsinya yang nggak sedikit gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika saya itu makan terus dengan porsi yang sudah saya tentukan, terus kok selalu kembung, selalu begah gitu ya, saya akali teman-teman ya. Itu porsinya saya kurangi ya, porsinya saya kurangi. Jadi apa namanya, di lambung ini ya teman-teman, ketika kita sedang proses mencerna itu mengeluarkan gas gitu ya teman-teman, atau asam lambung yang berlebih ya, saya waktu itu berpikirnya masih ada ruang gitu ya teman-teman ya. Jadi saya itu makannya sedikit ya, tapi sering gitu ya. Jadi ada ruang. Jadi ketika memproduksi gas gitu juga nggak ini apa namanya, nggak sampai naik gitu ke atas ya, sampai seperti mengganjal di sini dan sesek gitu ya, terus kayak begah, terus kayak kembung gitu ya. Kalau sedikit itu kan masih ada ruang jadinya ya teman-teman ya, masih ada ruang, jadi nggak terlalu begah dan kembung gitu ya. Tapi tetap aja kalau misalkan walaupun sedikit terus masih merasakan kembung begah ya, seperti itu ya, minum air hangat ya dikit. Terus begitu saya itu cara saya ya teman-teman. Ini mungkin bisa saja berbeda ya dengan teman-teman yang lain, itu bisa saja itu berbeda ya. Tapi saya yang saya terapkan itu seperti itu ya, jalan kaki gitu, lama-lama nanti buang angin gitu ya, nanti udah lega lagi. Tapi yang penting itu ya teman-teman ya, coba teman-teman amati ya, coba lebih baik mencegah dulu ya, walaupun tetap nanti ada kembung dan begah, minimal kalau kita makannya dengan porsi yang tidak terlalu banyak ya, itu masih ada ruang. Jadi untuk menjaga supaya sampai tidak sampai ke gini, naik ke atas gini bagian dada. Biasanya kalau naik ke atas bagian dada ini
terasa sesek, terus di ulu hati itu terasa sakit ya teman-teman. Itu biasanya karena reproduksi gas itu tinggi gitu ya. Nah kemungkinan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi setelah saya jalani sih alhamdulillah iya teman-teman ya, alhamdulillah wah ya cukup membantu ya teman-teman. Jadi walaupun tetap masih ada gembung ya, masih ada bekas, tapi nggak seperti yang sebelumnya gitu ya, dengan porsi yang tadinya saya tentukan segini gitu, wah kembung begahnya itu sampai naik ke atas gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman intinya nggak usah panik, nggak usah cemas ya. Nanti teman-teman lama-lama itu akan bisa mengendalikan sensasi ya teman-teman ya, mengatasi sensasi ya. Dari teman-teman itu mengamati dari diri teman-teman, apa yang pernah dirasa teman-teman. Oh ini kenapa ya? Oh berarti apa saya itu porsi makannya kebanyakan, atau saya habis makan ini, atau saya habis makan itu. Karena pemicu kembung begah itu juga banyak sekali ya teman-teman ya, banyak sekali ya. Termasuk makanan-makanan yang kita konsumsi. Barangkali makanan-makanan yang kita konsumsi adalah makanan-makanan yang sebenarnya itu belum cocok di lambung kita, atau memicu gas di lambung, memicu reproduksi asam lambung itu semakin banyak gitu ya teman-teman. Itu bisa saja dari makanan ya. Kalau dari porsi makanan itu juga bisa saja ketika kita sudah menjaga makanannya ya yang aman gitu, kok masih kembung dan begah gitu ya. Itu ya sebenarnya memang belum sepenuhnya normal ya di lambung kita ya. Jadi diakalinya gitu. Makan sedikit tapi sering. Insya Allah membantu ya. Semoga teman-teman bisa semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke. Lanjut lagi ya teman-teman ya. Dari akunnya siapa ini? Oke. Akunnya Oki Pradana ya. Ya Allah, saya juga Mas sudah 6 bulan ini keliengan terus tanpa henti. Udah ke dokter spesialis saraf juga, dan sampai sekarang tak ada perubahan. Ya, eh, untuk teman-teman ya, ini faktor keliengan itu kan sebenarnya itu banyak sekali ya teman-teman ya. Faktor keliengan itu banyak sekali. Dulu pun saya itu mengalami yang cukup lama ya teman-teman, cukup lama, dan ini sangat mendominasi ya masalah keliengan itu ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi ya, kalau kita belum memeriksakan diri ke dokter gitu ya, itu juga agak susah ya teman-teman ya, agak susah. Tapi ketika teman-teman itu sudah memeriksakan diri ke dokter ya, sudah ini periksa itu, ternyata memang tidak ada apa-apa ya, tidak ada gangguan apa-apa gitu ya. Tidak apa namanya, kalau dulu kan saya merasakan keliengan itu kan, waduh jangan-jangan ini di kepala saya itu ada apa gitu, kok keliengan nggak sembuh-sembuh, dikasih obat ini obat itu nggak sembuh gitu ya teman-teman ya. Itu apa namanya, saya sudah berpikirnya sudah macam-macam ya. Tapi kembali lagi, oh karena saya itu ada gangguan GERD gitu ya, ada kena GERD gitu, ada gangguan asam lambung ya, dan disertai anxiety. Oh mungkin sumbernya itu seperti itu. Jadi ya saya fokus kepada pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety saya ya teman-teman ya. Jadi untuk faktor keliengan sebenarnya ini faktornya juga banyak sekali gitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah pernah memeriksakan diri ke dokter, dan teman-teman ini ya sudah ke dokter ini dokter itu dan tidak ditemukan penyakit lain gitu ya teman-teman, hanya kena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, fokuskan saja kepada pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety-nya. Jangan lupa 3P-nya ya, 3P-nya. Karena apa? Karena yang saya alami adalah faktor keliengan ini adalah pemulihannya itu ya cukup lumayan memakan waktu ya teman-teman. Itu tidak bisa langsung hilang begitu saja ya teman-teman. Yang saya alami ya gitu ya, yang saya alami tidak hilang begitu saja. Itu perlahan dan perlahan, seperti tidak ada perubahan, tapi sebenarnya ada perubahan, tapi perlahan gitu ya, sampai dengan kita itu benar-benar bisa mengamati diri kita sendiri. Oh iya, kemarin sudah nggak begitu keliengan, kok keliengan lagi. Nah, itu selalu saya cari gitu ya, apakah dari faktor 3P gini ya. Contoh misalkan saya itu pola hidup sehatnya kendor lagi ya, oh masih begadang lagi gitu, atau mencoba begadang lagi, istirahatnya nggak teratur, terus makanannya juga berantakan lagi gitu ya teman-teman. Itu saya amati gitu ya, saya amati terus seperti itu. Jadi nanti lama-kelamaan ya kita itu akan tahu ya. Kita akan tahu faktor penyebabnya gitu ya, faktor penyebab. Walaupun enggak 100% kita itu tahu, oh iya pasti ini karena ini gitu. Tapi teman-teman, ketika teman-teman itu menjalankannya itu berbarengan ya. Ketika teman-teman itu mencoba menjalankan 3P itu secara berbarengan gitu ya. Contoh misalkan saya harus perbaiki pola hidup sehat saya harus perbaiki pola makan saya gitu ya, saya harus perbaiki pola pikir saya. Insya Allah teman-teman ya, insya Allah teman-teman itu juga akan membaik walaupun sedikit demi sedikit. Dan perkembangannya apa yang saya rasakan itu adalah seperti tidak terasa, seperti tidak ada perubahan. Tapi teman-teman sebenarnya itu ada perubahan ya. Cuma karena
ini butuh waktu dan ini butuh proses ya teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman tetap semangat. Insya Allah teman-teman juga akan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung lagi ya teman-teman ya. Kita menuju ke pertanyaannya dari akunnya Nining Sobet ya. Udah enakan keliengan itu hadir lagi. Sekarang jidat sebelah kanan sering sakit kayak ditusuk tapi nanti hilang sendiri. Biarpun nggak diminumi obat, kadang suka minum obat juga sih. Apa itu sensasi juga ya mas? Pikirannya selalu membayangkan kalau sakit ini parah. Begitu terus di pikiran saya mas. Oke teman-teman ya. Ini sesuatu hal yang sangat wajar dan sangat umum sekali ya, termasuk saya dulu ya. Jadi ketika kita itu merasakan sensasi gitu ya, merasakan sensasi ya. Kalau awal-awal itu sudah merasakan sensasi, wah gelimpungan ini itu dan sebagainya. Terus ketika kita itu sudah sedikit membaik, terus muncul sensasi lagi, pikiran kita itu kemana-mana, berselancar kemana-mana ya, seolah-olah, waduh ini penyakit apa lagi ini. Nah itu ya teman-teman, intinya kita selalu berpikiran bahwa ini sesuatu hal yang bahaya sekali, ini sesuatu hal yang parah gitu ya teman-teman. Padahal itu anxiety kita ya teman-teman ya, pikiran kita gitu ya teman-teman. Nah ini pentingnya ya teman-teman, pentingnya saya dulu juga belajar, walaupun sekarang pun saya itu belum sempurna ya teman-teman, belum sempurna dalam mengendalikan anxiety, tapi insya Allah ya teman-teman ya, itu akan saya terus sempurnakan ya teman-teman ya, akan terus sempurnakan sampai dengan normal ya, artinya seperti orang normal pada umumnya. Karena anxiety saya itu masih ada enggak? Saya bilang ya masih gitu ya, tapi ya sudah tidak seperti dulu gitu ya teman-teman ya. Rasa cemas itu ada gitu ya teman-teman, tapi ya cemasnya itu ya sudah mendekati normal lah. Jadi enggak yang kayak dulu ya, setiap ada apa-apa itu saya udah langsung pikirnya ke sana ke sini. Wah, pikirnya lagi ke sana ke sini gitu ya teman-teman ya. Jadi namanya anxiety itu bisa hilang sepenuhnya atau enggak gitu ya. Menurut saya itu ya normal gitu ya teman-teman ya. Karena kita kalau nggak ada cemas gitu ya agak ini juga ya, agak repot juga ya teman-teman ya. Jadi rasa cemas itu ya tetap masih ada ya, di saya pun itu tetap masih ada ya. Cuma nggak seperti pada saat saya itu dulu mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety waktu masih parah-parahnya. Semuanya itu saya pikirnya itu sesuatu hal yang menakutkan, sesuatu hal yang ini adalah parah, sesuatu hal yang pokoknya susah sekali untuk berpikir jernih ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, ketika teman-teman itu sudah merasakan yang namanya membaik, terus ini kok keliengan timbul lagi gitu ya teman-teman ya, dan sering sakit gitu ya, itu wajarin saja. Karena itu juga dulu teman-teman kan juga merasakan hal seperti itu gitu ya. Jadi jangan langsung berpikiran yang ke sana-sana. Nah, ini berarti anxiety-nya itu masih tinggi. Nah, ini belajar mengendalikan ya. Jadi ketika teman-teman sudah bisa mengendalikan sensasi-sensasi di badan, contohnya sudah bisa mengatasi bagaimana perut kembung, begah, oh saya makan ini nggak cocok terus efeknya begini, oh saya makan itu, oh saya begadang jadinya begini begitu, itu sudah menguasai seperti itu ya. Teman-teman ya harus belajar lagi masalah mengendalikan sensasi. Saya pun dulu seperti itu sampai sekarang pun ya teman-teman ya. Itu saya itu tetap mencoba mempertahankan ya apa yang namanya 3P ya teman-teman. Karena apa teman-teman ya? Karena saya juga paham sekali, saya tahu sekali bahwa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini juga bisa kambuh sewaya-waya, sewaktu-waktu ya teman-teman ya. Jadi ya saya tetap berusaha menyempurnakan atau berusaha pokoknya sebaik mungkin untuk tetap mempertahankan 3P ini ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang masih di fase pemulihan ya, fase menuju membaik ya, apalagi ya tetap teman-teman itu harus menjaga 3P-nya ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Itu sudah wajar sekali dialami oleh penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Jadi ketika muncul sensasi seperti itu langsung berpikiran, oh ini wajar. Ya sesekali muncul itu wajar. Memang prosesnya itu bertahap ya. Tidak sepenuhnya langsung hilang begitu saja, itu tidak ya. Itu yang saya alami ya teman-teman, itu pengalaman saya ya. Jadi tetap teman-teman nggak usah panik, nggak usah cemas ya. Insya Allah nanti teman-teman juga akan semakin membaik dan terus membaik ya. Berlatih terus untuk mengendalikan sensasi. Ketika ada sensasi timbul ya, teman-teman itu jangan terlalu berpikiran yang enggak gitu ya. Kendalikan atau belajar mengendalikan anxiety-nya ya teman-teman. Saya pun dulu nggak bisa, tapi belajar itu dengan susah payah saya itu belajar ya teman-teman ya. Walaupun nggak sesempurna orang-orang yang sudah
apa namanya, benar-benar belajar yang benar-benar rutin. Saya itu dulu belajarnya juga kumat-kumatan gitu ya teman-teman ya, tapi tetap saya itu belajar ya teman-teman, dan lama-lama ya sampai bisa menemukan cara-cara tersendiri. Oh iya, kalau ke sana itu saya itu panik, saya harus begini. Oh, muncul sensasi ini, waduh saya langsung panik. Oh enggak, kemarin juga saya itu merasakan seperti ini, toh enggak apa-apa. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Oke, semoga semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut lagi dari akunnya Nirwana Nirwana. Assalamualaikum Pak. Betul sekali, berapa hari membaik, sensasi timbul lagi. Padahal sudah enakan. Berapa hari? Mau tanya, ciri-ciri membaik bagaimana Pak? Ya seperti itu sudah membaik menurut saya ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah merasakan 3 hari membaik, 1 hari drop, 2 hari membaik, 1 hari drop, 5 hari membaik, 1 hari drop, sebenarnya itu teman-teman itu sudah di fase membaik ya. Cuma ya teman-teman itu eh, menurut saya ya, ini pendapat saya ya teman-teman ya. Koreksi kalau salah, dan kalau ada perbedaan pendapat ya mohon dimaklumi ya teman-teman. Ini versi saya ya. Jadi ketika teman-teman sudah merasakan hal seperti itu, menurut saya itu sudah membaik ya, sudah mulai menuju apa namanya, proses pemulihan itu sudah membaik dan menuju sembuh ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena membaik ini atau kesembuhan ini itu kan secara perlahan, dan kita kadang tidak sadari bahwa oh, sampai dengan kita setiap hari sudah tidak merasakan sensasi gitu ya. Jadi pertama ya memang prosesnya seperti itu teman-teman ya. Prosesnya 3 hari membaik, 1 hari drop, 2 hari membaik, 1 hari drop, 5 hari membaik, 1 hari drop. Nanti lama-lama seminggu tidak merasakan sensasi, terus ada lagi gitu ya, drop lagi 1 hari, terus nanti 2 minggu. Nah itu seterusnya, itu seperti itu grafiknya ya teman-teman ya. Dan ini waktunya juga masing-masing orang itu berbeda, tidak bisa menjadi patokan. Dan waktu saya mengalami hal itu juga tidak menjadi, jangan menjadi patokan buat teman-teman ya, karena masing-masing orang itu berbeda juga kondisinya, dan apa namanya, temponya atau waktunya itu juga berbeda ya. Jadi perkembangannya itu juga berbeda ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal yakinkan saja pada diri teman-teman bahwa teman-teman itu sudah membaik ya, sensasi-sensasi itu sudah hilang. Kan teman-teman sudah pernah merasakan, wah ini sensasi udah hilang, ini badan udah enakan 3 hari, berarti kan teman-teman sudah merasakan itu membaik ya. Tinggal teman-teman itu menjaga dan tetap konsistenkan 3P-nya ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya dulu sampai dibantu obat-obat ya, sampai dibantu obat-obatan dari dokter ya teman-teman ya, tapi saya berusaha itu sekonsisten mungkin ya, walaupun memang di tengah-tengah itu kadang saya juga kendor gitu ya, tapi saya kembalikan lagi, ini saya harus konsisten karena saya juga ingin sembuh. Karena banyak sekali yang sudah mengatakan bahwa dengan 3P itu apa namanya, cara yang bagus juga untuk kita itu bisa membaik, segera membaik dan sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Dan ternyata memang apa yang saya alami dan memang saya lakukan itu seperti itu, dan alhamdulillah ya semakin membaik dan terus membaik ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, kalau teman-teman sudah merasakan seperti ini ya, itu berarti teman-teman itu sudah membaik. Tinggal teman-teman itu apa namanya, anxiety-nya gitu ya, belajar mengendalikan. Jadi ketika ada muncul sensasi itu nggak usah berpikiran langsung aneh-aneh itu ya, kemana-mana gitu ya, jangan ya teman-teman ya, jangan ya. Kan teman-teman juga sudah pernah merasakan hal seperti itu gitu ya. Saya dulu juga pernah merasakan itu, juga nggak apa-apa. Nah itu seperti itu aja, itu buat patokan ya teman-teman. Nanti lama-lama itu pikiran-pikiran yang seperti itu kalah dengan tekad kita, kalah dengan apa namanya, kalah dengan sugesti kita bahwa oh itu nggak apa-apa gitu. Saya dulu juga ngalamin kayak gitu. Oh dulu juga sering ngalamin kayak gitu. Oh sekarang muncul lagi. Nggak usah terlalu ditakut. Wah ini kenapa ini? Wah kenapa? Nah itu malah nanti akan semakin panik, akan semakin cemas, dan itu malah nanti sensasinya malah akan muncul-muncul lagi, yang sudah hilang-hilang akan muncul lagi ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah panik, dan nggak usah terlalu cemas ya. Apa yang pernah saya alami memang seperti itu ya. Dan ketika saya itu sudah mulai mau membaik ya, ditandai dengan ciri-ciri seperti itu ya teman-teman ya. Tapi memang ya si anxiety ini atau gangguan cemas yang berlebihnya ini memang saya akui ini yang paling sulit, dan ini juga ketika saya itu sensasi-sensasi di badan itu yang alhamdulillah sudah semakin apa namanya berkurang dan hilang ya, si anxiety ini juga masih gendolin terus gitu ya, masih ngikut terus ya teman-teman ya. Tapi saya mulai sadar waktu itu kalau saya ikutin terus juga nanti sensasinya yang di badan itu akan muncul lagi karena cemasnya kita, karena takutnya kita. Jadi saya juga belajar mengendalikan
sensasi. Dengan cara seperti apa ya teman-teman? Ya dengan cara berpikir wajar saja dulu awalnya bahwa kita memang belum sepenuhnya pulih dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Jadi ketika muncul sensasi itu ya wajar gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika muncul sensasi terus kita pikirkan yang enggak itu malah nanti tambah tinggi anxiety-nya ya. Oke teman-teman, semoga bisa membantu. Saya doakan teman-teman semoga semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Semoga video saya itu bermanfaat buat teman-teman ya. Apalagi untuk teman-teman yang sedang merasakan sensasi yang banyak-banyaknya ya. Teman-teman itu jangan patah semangat ya. Semoga saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Terima kasih ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.